Station wagon atau estate adalah mobil yang berbasis sedan yang bagian belakangnya diperpanjang sampai ke atas bagasi. Di Indonesia sendiri, station wagon didominasi oleh mobil-mobil dari Eropa seperti Audi, BMW, hingga Mercedes-Benz. Tapi di sini gue bakal membahas 10 mobil wagon yang berasal dari negara Jepang. Tapi sebelum itu, jangan lupa ibadah dulu sebelum nonton. Tanpa berlama-lama, langsung aja kita mulai. Nomor 10, Honda Accord Wagon SIR. Generasi ke-6 Honda Accord memiliki varian mobil keluarga yang dinamakan Accord Wagon SIR. Pada tahun 1999 hingga 2001, mobil ini hanya dipasarkan dengan berpenggerak roda depan. Tapi Honda kemudian mengeluarkan varian all-wheel drive pada tahun 2000 hingga tahun 2001. Dan untuk jantung pacunya sendiri, mobil ini menggunakan mesin H23A DOHC VTEC yang tidak pernah digunakan pada keluarga mobil Honda lainnya. Dan dengan mesin itu, Honda Accord Wagon SIR ini mampu memuntahkan tenaga hingga 200 horsepower. Nomor 9, Nissan Avenir GT4. Pada tahun 1990, Nissan membuat mobil untuk meneruskan generasi Nissan Bluebird Wagon yang telah lama diproduksi. Namun, berbeda dengan kebanyakan wagon lainnya yang biasanya menggunakan basis dari sedan, Avenir ini dibuat khusus untuk model wagon. GT4 itu sendiri merupakan varian tersangar dari Avenir yang dibekali mesin SR20 DET Turbo 2000cc dengan tenaga 210 horsepower. Mesin ini adalah mesin yang sama digunakan pada generasi Nissan Silvia. Selain itu, GT4 juga memiliki varian all-wheel drive yang dilengkapi dengan sistem andalan Nissan, yaitu Ateca. Nomor 8, Toyota Altezza Kita. Altezza merupakan varian CDM dari Lexus IS generasi pertama yang diproduksi pada tahun 1998 hingga tahun 2005. Seperti halnya Lexus, mobil ini memiliki konsep mobil yang compact dengan tampilan yang eksklusif. Dan Altezza Kita itu sendiri hanya ada pada Altezza generasi yang pertama. Dan khusus untuk pasar Amerika, Kita dipasarkan dengan nama Lexus IS Sport Cross. Dan 2JZGE dibenamkan untuk menjadi jantung pacu mobil ini. Meskipun bukan versi turbo, mesin 6 silinder 3000cc ini sanggup memuntahkan tenaga hingga 220 horsepower. Nomor 7, Toyota Crown Wagon. Nama Crown sendiri dikenal sebagai sedan mewahnya Toyota. Tapi tidak banyak yang tahu bahwa Crown ini sudah lama memiliki varian wagon dari awal generasi pertamanya. Dan untuk spek mesinnya sendiri, Toyota Crown Wagon memiliki varian terbuas dari yang terbuas, yaitu ada pada generasi ke-11 yang diproduksi oleh Toyota dari tahun 1998 hingga tahun 2003. Mesin sakti 2JZ yang menjadi dapur pacu dari mobil keluarga luxury yang juga disebut oleh Toyota sebagai Crown Estate Athlete. Dan bukan hanya pada varian utama sedannya, Toyota juga membenamkan mesin 6 silinder 2500cc 1JZ GTE pada Toyota Crown Wagon ini. Dan hasilnya, mobil keluarga mewah berpenggerak roda belakang ini berhasil memuntahkan tenaga sebesar 280 horsepower. Nomor 6, Toyota Caldina. Meneruskan Toyota Carina dan Toyota Corona Wagon, mobil ini hanya diproduksi dengan satu jenis model saja, yaitu wagon. Dan diproduksi dari tahun 1992 hingga tahun 2007 dengan 3 generasi yang berbeda. Dan Toyota tidak pernah main-main dalam membuat mobil ini. Pada generasi kedua, Toyota Caldina dilengkapi dengan mesin 3S GTE Turbo dengan tenaga 260 horsepower. Tidak hanya itu, sistem all-wheel drive-nya pun sama dengan yang digunakan pada mobil rally legendaris Celica GT4. Ada juga Caldina N Edition
yang telah dilengkapi dengan berbagai part balap seperti rem sport ABS, suspensi balap, strut bar, LSD, dan jok racing. Nomor 5, Mitsubishi Magnum VR4. Magnum merupakan varian wagon dari Mitsubishi Galant generasi ke-8 yang diproduksi oleh Mitsubishi dari tahun 1996 hingga 2006. Mobil ini menggantikan varian liftback 5 pintu yang hadir pada 2 generasi sebelumnya. Nama Magnum sendiri berasal dari bahasa Latin yang artinya kekuatan yang royal. Dan tidak tanggung-tanggung, Mitsubishi mengeluarkan varian VR4 pada Magnum ini menggunakan mesin 6A13 DOHC 2000cc V6 yang dibekali twin turbo, sanggup memuntahkan tenaga hingga 280 horsepower pada kondisi stok, alias dibatasi oleh aturan pemerintah pada saat itu. Mobil ini mampu melesat dari 0 hingga 100 km per jam hanya dalam waktu 5,9 detik dengan top speed mencapai 240 km per jam. Selain itu, all-wheel drive pada mobil ini dilengkapi dengan AYC atau Active Yaw Control yang sama digunakan pada Evo generasi keempat. AYC itu sendiri fungsinya sama dengan LSD, yaitu pengaturan transfer torsi pada ban tetapi dikontrol secara elektronik. Dan pada versi Super VR4, Mitsubishi Magnum dilengkapi juga dengan jok depan Recaro dan kemudi setir dari Momo. Nomor 4, Toyota Mark II Blade. Lagi-lagi, Toyota membuat versi wagon dari basis sedan mewah mereka. Kali ini, yang menjadi basis adalah Toyota Mark II generasi ke-9. Sama halnya dengan versi sedannya, mobil ini juga dilengkapi dengan varian mesin 1JZ GTE. 1JZ GTE sendiri bukanlah mesin sembarangan. Berkapasitas 2500 cc turbo, mesin ini mampu menyemburkan tenaga hingga 276 horsepower pada kondisi stok. Selain itu, mobil ini memiliki 2 varian layout, yaitu rear wheel drive dan all wheel drive. Nomor 3, Subaru Legacy. Legacy merupakan salah satu mobil keluarga dengan spek yang buas. Sejak awal kelahirannya di tahun 1989 dari generasi pertamanya yang telah memiliki varian wagon yang mumpuni. Dan sampai hari ini, Subaru Legacy telah diproduksi pada 6 generasi yang berbeda dengan model wagon ataupun sedan. Meskipun kenyataannya, varian wagonnya sekarang telah digantikan dengan model SUV. Mobil ini dipersenjatai mesin boxer flat 4 EC20 yang dilengkapi turbo, memiliki tenaga sebesar 200 horsepower. Selain itu, mobil ini juga dilengkapi dengan air suspension bawaan pabrik. Dan pada generasi kedua dan ketiga, Subaru Legacy Wagon di-upgrade mesinnya menggunakan sistem twin turbo yang membuat tenaganya melonjak hingga 276 horsepower. Dan pada generasi keempat, powernya melonjak lagi menjadi 282 horsepower dengan transmisi 6 speed serta rem Brembo 6 pot. Pada generasi kelima, powernya masih sama, tetapi mobil ini kini dilengkapi dengan suspensi Bilstein, knalpot STI, dan velg BBS bawaan pabrik. Nomor 2, Mitsubishi Lancer Evolution 9 Wagon. Lancer Evolution sudah identik dengan dunia kecepatan dan motorsport. Mobil ini sudah lama dikenal dengan mobil sedan 4 pintu yang dibesarkan di kompetisi rally dunia. Tapi apa jadinya jika sebuah sedan yang dikenal dengan performanya yang buas dibuat sebuah wagon? Iya, Mitsubishi melakukannya. Tapi dari keseluruhan generasi Evolution, Mitsubishi mengambil basis dari Evolution generasi ke-9. Evolution 9 Wagon ini brojol ke dunia pada tahun 2006 hingga tahun 2007. Mobil ini sendiri terdiri dari 2 jenis transmisi yang berbeda, yaitu matic dan manual. Pada versi manual, Mitsubishi Evolution 9 menggunakan mesin 4G63 MyFac dengan turbo, memuntahkan tenaga hingga 276 horsepower. Untuk versi maticnya menggunakan mesin 4G63 non-MyFac dengan ukuran turbo yang lebih kecil.
untuk mengejar akselerasi bawah yang lebih ngejambak. Nomor 1, Nissan Stagea. Pada tahun 1996, Nissan menghadirkan Stagea. Mobil ini sendiri terdiri dari dua generasi yang berbeda, di mana keduanya memiliki mesin layaknya mobil sport. Pada generasi pertama yaitu WC34, Stagea memiliki dua tipe, yaitu tipe 1 dan tipe 2. Pada generasi ini, Nissan membenamkan mesin RB25DET bertenaga di sekitaran 280 horsepower. Ada juga perusahaan Jepang spesialis tuning mobil Nissan bernama Autech yang kemudian membuat Stagea 260 RS Autech. Mobil ini sendiri dijejalin mesin RB26DET. Tidak cukup sampai di situ, Autech juga melengkapinya dengan sistem all-wheel drive Atesa dari GT-R R33. Tidak hanya itu saja, Autech juga melengkapinya dengan LSD, rem Brembo, velg BBS 17 inch, serta upgrade pada handling dan suspensi. Ngeri sedap. Dan inilah Stagea generasi kedua yang juga tidak kalah hebatnya. Mesinnya sendiri sudah tidak lagi menggunakan RB25DET ataupun RB26DET. Pada generasi ini, Nissan membekalinya dengan mesin VQ25DET yang menyemburkan tenaga hingga 276 horsepower dan VQ35DE yang menyemburkan tenaga hingga 300 horsepower dan masing-masing menggunakan konfigurasi V6. Dan itulah ke-10 mobil JDM Wagon yang terkenal kencang dan bertenaga. Terima kasih banyak buat kalian yang udah nonton video ini sampai habis. Agar channel ini dapat terus berkembang dan membuat konten-konten yang menarik, jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya ya. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan share. Sampai jumpa di video selanjutnya.